Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Fauzan, NPM 1702101900093. Saya di sini akan menganalisis film Hotel Rwanda dan mengkaitkannya dengan organisasi internasional dan tata kelola global. Jadi, film Hotel Rwanda mengisahkan tentang konflik yang terjadi antara suku Tutsi dan Hutu pada tahun 1994 di Kigali, Rwanda. Pada masa itu, suku Hutu merasa berkuasa dan berniat untuk membunuh semua orang Tutsi. Hal itu dikarenakan suku Hutu merasa suku Tutsi pernah bekerja sama dengan Belgia dan membuat mereka menderita. Maka, mereka merasa harus untuk membuat pembalasan dendam terhadap suku Tutsi. Karakter seri kita, Paul Rusesabagina, manajer Hotel des Mille Collines, adalah Hutu, tetapi istrinya Tatiana adalah Tutsi. Pernikahan mereka adalah sumber perselisihan dengan para ekstremis Hutu, termasuk Georges Rutaganda, seorang pemasok barang ke hotel yang juga merupakan pemimpin lokal Interahamwe. Ketika situasi politik di negara itu memburuk setelah pembunuhan presiden, hal ini memulai tahap awal genosida. Paul mencari bantuan orang-orang berpengaruh melalui menyuap mereka dengan uang dan alkohol. Ketika perang saudara meletus dan seorang perwira angkatan darat Rwanda mengancam Paul dan tetangganya, Paul nyaris tidak menegosiasikan keselamatan mereka dan membawa mereka ke hotel. Sekembalinya bersama mereka, dia bertemu dengan resepsionisnya, Gregor, yang menam potensial, dan dia mengancam akan mengusir mereka jika dia diperkucilkan kembali. Lebih banyak pengungsi tiba di hotel dari kamp pengungsi PBB yang padat, Palang Merah, dan berbagai panti asuhan, diantaranya Tatiana mati-matian mencari saudara lakinya, adik ipar perempuannya, dan dua keponakannya. Ketika situasinya menjadi lebih keras, Paul harus mengalihkan tentara Hutu, merawat para pengungsi, dan menjadi sumber kekuatan bagi keluarganya. Dia akhirnya mendapatkan perlindungan dari Jenderal Militer Rwanda Augustin Bizimungu yang mengancam Gregor untuk kembali bekerja. Kehabisan persediaan, Paul dan Gregor berusaha mengumpulkan persediaan hotel dari Georges Rutaganda dan menyaksikan para sandera Tutsi diperlakukan dengan kejam oleh milisi Hutu. Pada suatu titik, Paul percaya mereka telah keluar dari jalan dan memberitahu Gregor untuk berhenti. Ketika Paul keluar dari kendaraan, dia melihat jalan di tepi sungai penuh dengan mayat dan menyadari bahwa Gregor benar dalam perkiraannya bahwa setengah orang Tutsi sudah mati. Pasukan penjaga perdamaian PBB yang dipimpin oleh Kolonel Kanada tidak dapat mengambil tindakan tegas terhadap Interahamwe karena pasukan penjaga perdamaian dilarang untuk campur tangan dalam konflik. Ketika pasukan PBB berusaha untuk mengevakuasi sekelompok pengungsi, termasuk keluarga Paul, Gregor mengkhianati mereka dengan memberitahu Interahamwe tentang evakuasi dan mereka disergap dan dipaksa untuk kembali. Dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan para pengungsi, Paul memohon bantuan Jenderal Bizimungu. Namun, ketika sungguhan Paul tidak lagi berhasil, ia memeras sang jenderal dengan ancaman akan diadili sebagai penjahat perang jika ia tidak membantu. Segera setelah itu, keluarga Paul dan pengungsi hotel akhirnya dapat meninggalkan hotel yang telah dikepung. Mereka melakukan perjalanan melalui massa yang mundur dari pengungsi dan milisi untuk mencapai keamanan di belakang garis pemberontak Tutsi dan dipersatukan kembali dengan keponakan mereka. Di film ini, organisasi internasional yang ada adalah PBB dan Palang Merah. Di sini, PBB bertugas sebagai peacekeeper dan tidak dapat ikut campur dalam konflik. Kenapa PBB tidak dapat ikut campur dalam konflik? Mandat mereka adalah untuk menjaga perdamaian antara pasukan pemerintah Hutu dan pemberontak dari Front Patriotic Rwanda atau RPF. Jadi, PBB hanya memiliki tugas untuk sebagai penengah atau mitigasi. Karena konflik ini termasuk kasus domestik, pasukan internasional di Rwanda hanya berwenang untuk mengevakuasi orang asing.
Oleh karena itu, pasukan peacekeeper PBB tidak dapat membantu lebih lanjut selain menjadi penengah. Dan untuk Palang Merah, mereka bertugas untuk memberikan bantuan medis terhadap pengungsi dan korban perang. Dari film ini, kita melihat tata kelola global yang kurang baik. Di sini, negara-negara seperti Amerika, United Kingdom, dan negara-negara besar lain tidak membantu Rwanda dikarenakan bagi mereka, Rwanda tidak memiliki arti, atau jika mereka membantu Rwanda, tidak ada kompensasi yang didapat oleh negara-negara ini. Menurut Linda Melbourne, kegagalan untuk mencegah pembunuhan juga disebabkan oleh kurangnya liputan media. Pada waktu itu, Balkan sedang dibom dan seluruh Dewan Keamanan fokus terhadap Yugoslavia. Bahkan ketika genosida ditentukan pada 29 April 1994 oleh Oxfam dalam siaran pers surat kabar Inggris, hampir tidak meliputi cerita itu sama sekali. Jadi, ini adalah kegagalan media dan juga politik.